Kelompok Keluarga Sarjana Hukum Kadarkum Kabupaten Jombang tahun 2023. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Bapak Agus Purnomo SH/MSI. Yang selanjutnya Ibu Dina Isnaini SHMH, Ibu Ika Primadona SHMH selaku penyuluh hukum ahli muda Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan dari rekan hukum, Bapak Hukum beserta seluruh para staf. Yang saya hormati Pak Camat beserta seluruh para staf. Yang saya hormati rekan dari Kementerian Hukum Baik dan Mbak Ika. Yang saya hormati seluruh peserta, rekan-rekan kepala desa, kecamatan Kloso, Landaan, Musikan, Tutu, Kesambil, Tembelang. Saya rasa lama kita nggak ketemu. Saya jadikan narasumber juga merasakan koyoknya rasa-rasanya saya jadi kabar hukum. Karena saya di bagian hukum itu cukup lama, tahun 2006 sampai 2012, keluar dari Kabid di DPMD itu, di pemberdayaan aparatur pemerintah desa, nangani DD-ADD, mutasi lagi jadi Kabid yang nangani kaitan dengan enggak pindah BUMDes. Apa ya, Kabid yang nangani PKK itu ya, dan akhirnya kembali lagi ke bagian hukum mulai 2014 sampai sama ya, karena kita bicara penyuluhan hukum, jadi mulai ketentuan umumnya, terus ada kedudukan dan jenis desa, ada penyelenggaraan pemerintahan desa, ada kewenangan desa, ada BUMDes, ada lembaga kemasyarakatan, sampai terakhir itu ada pembinaan pengawasan, ketentuan peralihan sampai penutup. Kalau nggak salah itu ada 122 pasal. Itu menjadi kita dengan Ibu Bapak sekalian. Ketika sudah diundangkan pada 15 Januari 2014, maka siapapun yang melanggar terhadap ketentuan itu akan diberikan sanksi. Jadi semuanya dianggap tahu, walaupun belum pernah membaca. Tidak peduli presiden sampai Bako Duren misalnya, tidak peduli pejabat sampai Bako Tomat. Ketika ada sebuah peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan, maka semuanya dianggap tahu. Ketika melanggar akan diberikan sanksi gitu. Maka di urutan pertama kalau kita bicara masalah korupsi, pasti ada perbuatan melawan hukum, ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Maka dari itu Bapak sekalian, saya mengingatkan, karena itu yang menjadi pijakan, yang menjadi landasan panjenengan dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa, tolong betul-betul dicermati terhadap apa yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hierarkinya, Ibu Bapak sekalian, karena saya pernah, anak saya ketika masih kelas 3 itu berdasarkan PP nomor berapa? 12 tahun 2011 ya. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Di bawahnya lagi ada apa? Ada peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi ada
Perpres. Di bawahnya lagi yang dibuat oleh Bupati bersama DPRD itu. Nah, ada peraturan daerah. Sanksinya itu ada di mana Ibu Bapak sekalian? Seluruh hierarki peraturan perundang-undangan, sanksi itu ada di undang-undang sama di peraturan daerah. Jadi kan masih tanya, di mana keberadaannya Permendagri? Kan begitu. Itu tidak termasuk apa yang diamanahkan pada PP 12 tahun 2011. Keberadaan Permendagri, keberadaan Perbud itu diakui keberadaannya manakala didelegasikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Makanya tidak boleh kontradiktif antara aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang kita buat, itu tidak boleh bertentangan. Begitu juga panjenengan, manakala membuat sebuah peraturan kepala desa, keputusan kepala desa tidak boleh bertentangan terhadap peraturan daerah, peraturan bupati. Begitu juga terus kita tarik ke atas, harus sinkron. Kita ingat punya pengalaman yang luar biasa terkait dengan perda kita yang masa jabatan perangkat desa 10 tahun. Ini pelaku-pelaku yang punya yang bersama-sama saya untuk mempertahankan kaitan dengan itu, Ibu Bapak sekalian. Maka dikenal dalam hukum itu ada berapa itu penafsiran hukum, penafsiran peraturan undang-undangan. Seharusnya Ibu Bapak sekalian, ketika penjenengan ada perbedaan penafsiran antara kepala desa yang satu dengan kepala desa yang lain, penafsiran yang paling sahih, yang paling tepat adalah penafsiran yang dibuat oleh pembuat ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Ketika perda, kita tanyakan kepada Bupati, kita tanyakan kepada DPRD, manakala sudah ditafsirkan terkait pasal yang tadi mungkin ada perbedaan penafsiran, maka penafsiran itu wajib seharusnya kita ikuti. Tapi juga dikenal penafsiran hukum, penafsiran peraturan undang-undangan itu dengan penafsiran pengingkaran, sehingga dibalik. Waktu itu Ibu Bapak sekalian sudah kita minta terkait dengan penafsiran pasal yang tertuang dalam perda bahwa 10 tahun kita menganggap mereka sudah benar, padahal penafsiran yang sahih adalah penafsiran yang dibuat oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Begitu juga Ibu Bapak sekalian, saya harapkan seluruh kepala desa kehati-hatiannya dalam setiap menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan, baik peraturan desa maupun keputusan kepala desa. Saya yakin bagian hukum akan selalu melakukan pembimbingan kaitan dengan ini. Manakala panjenengan ada keraguan, kegamangan dalam menyusun sebuah peraturan desa, bisa dikonsultasikan, diharmonisasikan dengan bagian hukum. Begitu juga bagian hukum selalu minta di Kementerian Kumham, setiap kita menyusun terhadap peraturan daerah, kita harmonisasikan dulu melalui Kementerian Kumham. Kita konsultasikan dulu ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Harapannya apa? Jangan sampai peraturan yang kita buat, khususnya di Kabupaten Jombang, bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Itu Bapak sekalian. Maka bersama-sama, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak sekalian. Tentunya pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kekompakan, kebersamaan, soliditas antara kepala desa satu dengan yang lain, lintas kecamatan, kalau nantoh itu adalah demi kebaikan dalam panjenengan menyelenggarakan pemerintahan di desa, kenapa tidak saling komunikasi dan saling
melengkapi. Kira-kira bisa berjalan enggak Ibu Bapak sekalian? Harus bisa. Saya lihat ini kok evokasi kemarin bisa ini. Saya yakin dengan kebersamaan dikumpulkan panjenengan khususnya kaitan dengan menyusun sebuah regulasi apabila saling melengkapi, saya yakin apa yang menjadi tujuan harapan bahwa aturan itu memang dibuat untuk keadilan, dibuat untuk kesejahteraan masyarakat, pasti akan bisa terwujud. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, ini mumpung ketemu sama Pak Kepala Desa semuanya, bahwa setiap ada pertemuan dengan Pak Presiden ini selalu ditekankan kaitan dengan 4H. Walaupun penilaian hukum tapi nggak apa ya, ini adalah untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Yang pertama kaitan dengan inflasi daerah. Yang kedua kaitan dengan kemiskinan ekstrim. Yang ketiga kaitan dengan stunting. Yang keempat kaitan dengan mempermudah investasi. Kira-kira di Kecamatan Ploso, posisi saat ini stuntingnya berapa? 302. Berapa? Wakil. Wakil 302. Kecamatan Musial itu kemarin cuma 20. Gimana? Tolong Ibu Bapak sekalian, karena stunting kita kemarin dapat apresiasi dari pemerintah pusat bahwa Kabupaten Jombang mendapatkan anggaran 19 miliar untuk penanganan kaitan dengan 4 hal itu. Stuntingnya ada 6 miliar. Kemarin mohon maaf mungkin panjenengan di wilayah panjenengan ada pembagian PMT ya yang kurang layak. Pemerintah Kabupaten Jombang menyampaikan mohon maaf karena sudah kita prediksi dengan jumlah stunting 5.000 itu, manakala penyediaannya cuma 1, saya yakin kaitan dengan pendistribusian tidak baik. Dan ternyata betul hari pertama panjenengan mungkin baca media online ada yang apa Bu? Ada apa ya? Ada pidato. Begitu saya mendapatkan perintah dari Pak Bupati, langsung kita lakukan rapat koordinasi. Kita hentikan hari itu. Tolong libatkan Pak Kepala Desa, tolong libatkan Pak Camat, tolong libatkan Kapus. Itu mulai awal sudah kita sampaikan. Kaitan dengan distribusi ini, ketika Pak Kepala Desa dilibatkan, saya yakin manakala ada permasalahan pasti langsung turun tangan. Dan alhamdulillah kalau nggak salah sudah mulai hari Jumat kemarin sudah berjalan di wilayah Anda. Sudah baik semua ya. Tolong saya pesan kepada Bapak Desa untuk diawasi betul sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tepat sasaran dari sisi kualitas, jangan sampai keberadaan PMT ini dari sisi kualitasnya kurang bagus. Jalan di sana dengan anggaran total pokoknya secara keseluruhan PAPBD kita mendapatkan 6 miliar. Ya, divaluasi karena promo itu. Terus Ibu Bapak sekalian, kita berupaya untuk mendapatkan anggaran-anggaran dari pemerintah pusat. Bagaimana kita bisa membawa pemerintah Kabupaten Jombang ke depannya ini semakin baik, khususnya kaitan dengan infrastruktur jalan. Begitu juga di Pandaan kemarin Pak Bupati terjun ke Tapah Hombo ya. Tapah Hombo. Kita akan berusaha komunikasi dengan pihak perhutani agar kita nanti bisa melaksanakan pembangunan khususnya kaitan dengan pembangunan fisik jalan di daerah sana. Begitu juga yang lainnya. Karena ini terus arahan Pak Jokowi, perintah Pak Jokowi melalui seluruh PJ-PJ bupati se-Indonesia agar betul-betul memperhatikan kaitan dengan 4 hal ini. Inflasi daerah. Posisi saat ini ibu-ibu ini mungkin dikagetkan dengan harga lombok yang terus naik. Oh, sampai 100. Sampai 100. Kita juga dikagetkan loh Mas Kang. Kaitan dengan stunting
bahwa target kita untuk 2023 ini 18% dari 21. Ternyata apa yang terjadi? Berdasarkan data yang ada di pemerintah pusat, bahwa stunting di Kabupaten Jombang malah naik jadi 22%. Ini tugas kita bersama. Panjenengan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, berikan masukan kepada kami. Insya Allah kalau toh dari sisi anggaran, dari sisi program kegiatan ada cantolannya, ada landasan hukumnya, kita akan melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya, termasuk inflasi daerah. Terus kita melakukan operasi pasar, dan tiap hari Senin sekalian kita dievaluasi langsung oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Kemarin kita dikagetkan dengan data yang keliru tadi berdasarkan data yang ada di BPS pusat, bahwa IPH, indeks perkembangan harga di Kabupaten Jombang itu tertinggi sampai mencapai 7. Padahal minggu kemarin kita dievaluasi itu 2, sehingga jam setengah 12 saya dapat informasi dari Pak Bupati. Saya kumpulkan jam 12 malam itu rekan-rekan OPD untuk mempersiapkan materi, karena IPH yang tertinggi itu harus presentasi apa penyebabnya dan solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang untuk menghadapi itu. Tapi ternyata ada salah data, bahwa IPH Kabupaten Jombang minggu kemarin itu hanya 3,59. Pada saat paparan BPS 10 besar kita nggak masuk, sudah kaget. Begitu kita kejar ke BPS juga ternyata ada kesalahan data. Alhamdulillah. Kita mulai untuk menyusun draft rencana kerja pemerintah daerah. Kita berusaha di bawah sekalian, karena anggaran APBD semakin tahun kelihatannya nggak semakin naik, tapi semakin turun. Karena prediksi kita kemarin saja tahun 2023 ada prediksi yang 2024 ya, ada prediksi yang meleset, kita harus sampai min 17 miliar karena prediksi kita meleset. Jadi semoga saja 2025 nanti APBD kita, prediksi yang sudah kita buat di rencana kerja pemerintah daerah bisa tepat, sehingga termasuk waktu indikatif kewilayahan nanti akan kita naikkan. Kalau tahun ini 2024 1 M kan? Oh, 600. Jadi kita mencoba untuk tahun 2025, kemarin kita hitung itu 1,5, sehingga ada pemerataan di bawah sekalian, terutama keberadaan batu indikatif kewilayahan. Tentunya ada beberapa indikator variabel yang menjadi penilaian, termasuk BKBK. Semoga saja ibu bapak sekalian, kalau memang toh ada program prioritas yang ada di kabupaten, yang ada di desa, yang betul-betul harus dilaksanakan, tolong komunikasi dengan Pak Camat. Ada kemungkinan antara desa satu dengan yang lain nggak sama. Boleh ini, nggak boleh ini, karena saya selaku ketua tim anggaran. Jadi coba nanti di wilayah Utara Jakarta yang betul-betul ada program prioritas desa yang harus dibiayai melalui APBD yang dimasukkan kepada APBD, bisa komunikasi dengan Pak Camat. Kira-kira apa ya yang prioritas di sini? Mumpung ketemu sama panjenengan semua. Desa-desa yang paling prioritas, yang memang betul-betul ini nggak bisa ditunda. Kira-kira apa Pak? Mumpung ketemu ini. Oh, berarti kalau normalisasi nilai marbolnya otomatis programnya ada di kabupaten. Enggak, yang di desa, yang nantinya akan kita masukkan ke BKK, Bantuan Keuangan Khusus Desa. Apa? Jalan. Catat Pak. Kita sampaikan. Soalnya kita menyusun tahun 2025. Kita mencoba dengan itu, karena pesan dari Pak Jokowi
Jangan terlalu banyak membuat program, membuat kegiatan dan sub kegiatan. Mendingan satu kegiatan tapi bahasanya mentes. Gitu. Jangan uang itu diajar-ajar. Cukup satu, tapi pengawasannya lebih bagus, kualitasnya bagus, dan tuntas 100% daripada kita harus membagi-bagi kegiatannya banyak, kegiatannya banyak. Akhirnya diratakan tapi pembangunannya nggak selesai. Itu tolong nanti ditampung dalam musyawarah nanti sampaikan Bapak sekalian. Saya pesan terutama kaitan yang dengan program prioritas yang betul-betul nggak bisa harus dilaksanakan, nggak bisa ditunda. Nanti sampaikan kepada Pak Camat. Mungkin ada usulan dari Bapak sekalian. Mana? Kartu Mas Dupa. Catat. Gak apa-apa. Iya. Keponakan Semanding. Gak apa-apa. Kita gini Bapak sekalian. Kita mencoba, kita juga ada komunikasi kaitan dengan keberadaan aset perhutani. Kita ada komunikasi. Ini bakal untuk menentukan APBD, arah APBD kita untuk tahun 2025. Selamat bertugas untuk Bapak sekalian. Semoga sekecil apapun yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi orang lain. Pedoman selalu saya ingatkan ini, baik dari rekan-rekan ASN maupun seluruh rekan-rekan pejabat yang ada di Kabupaten Jombang. Pedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kita setiap melaksanakan tugas pokok dan fungsi, setiap kita melangkah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Saya tidak mau Ibu Bapak sekalian kita semua ada permasalahan hukum, karena pengalaman yang lalu marilah kita jadikan guru. Jangan sampai ke depan ada permasalahan hukum kembali. Saya ingat betul, saya pernah mengingatkan, mohon maaf saya nggak nakut-nakutin, pada saat peristiwa kepala desa di selatan yang akhirnya masuk itu saya ingatkan pada saat waktu hearing saya jadi kabag hukum, tolong jangan lakukan ini salah. Tapi waktu itu merasa punya power, didukung seluruh perangkatnya, didukung oleh seluruh masyarakatnya, tetap ngotot. Dalam 2 tahun ditetapkan tersangka, baru saya sudah nggak jadi kabag hukum. Nggak jadi kabag hukum, baru minta tolong. Udah, saya ingatkan betul, malam-malam, mohon maaf sampai bersimpuh di bawah ini. Karena saya tahu besok itu akan dimasukkan. Waktu itu di Polres. Saya ingatkan, nggak mungkin kaitan dengan CSR selatan ini. Ya, yang mungkin pernah dengar Akuai. Ya, hati-hati Ibu Bapak sekalian. Pemerintah daerah nggak mungkin nggak bantu panjenengan, itu nggak mungkin. Pemerintah daerah selalu bekerja sama dengan kepala desa, saling bahu membahu, saling melengkapi, saling mengingatkan, sehingga apa yang kita lakukan untuk pembangunan masyarakat di Kabupaten Jombang ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, tanpa kesandung suatu permasalahan di kemudian hari. Kalau panjenengan, Ibu Bapak sekalian, kalau panjenengan benar, kalau ada apa-apa bisa langsung menghubungi saya. Kita saling membantu, gitu. Kiranya itu Ibu Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan saya minta izin nggak bisa mengikuti kegiatan penyuluhan karena saya harus ada rapat dengan Forkopimda. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ibu Nasratul Mustaqim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.